Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Sampai mana kemarin? Faslun al-ilmu afdalu mana? ba'da Wajdas dakaran ada bakal yang tajma'u ibadah Faslun alaika bil uzlah faida a'ad darsa. al-ilmu afdalu min kulli ma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Faslun wa idza a'adta darsaka ila waqti duha, kemudian bila engkau telah selesai mengulang atau menyiapkan, bila engkau selesai menyiapkan darsaka akan pelajaranmu ila waqti duha, sampai waktu duha. Ini kan kemarin sudah dijelaskan dari subuh bangun, berdoa, berzikir, sholat setelah subuh, kemudian terus berzikir sampai terbit matahari kan. Kemudian setelah itu sholat duha, persiapan untuk belajar. Nah, jika telah siapkan pelajaranmu sampai waktu duha tadi, apa? Al-a'la fasallid duha, maka sholatlah sholat duha. Jadi pagi itu belajar dulu sebenarnya, belajar dulu kemudian sholat duha. Kemarin kan baru dijelaskan yang bagus berapa, adalah 8 rakaat, maka itu sangat bagus. Nah sekarang kalau selesai orang belajar sampai waktu duha al-a'la, yang istilahnya wasallid duha, kemudian sholat duha samani rakaatin, berapa? 8 rakaat. Summa tasyaghal bimutala'ah, kemudian sibukkan diri dengan menelaah ilmu, mutala'ah, au naskhin, atau menulis, ila waqtil asri, sampai waktu asar. Paham gak itu metodenya? Jadi pagi belajar, kemudian sampai duha sampai habis waktu duha, begitu kemudian di ujung akhir sebelum habis waktu tersebut dia sholat. Kemudian setelah itu dia masuk zuhur, kemudian setelah zuhur mutala'ah, setelah pelajaran. Kemudian setelah itu kalau enggak mutala'ah apa? Nulis sampai waktu asar. Summa ud'ila darsika, kembali lagi pelajaran pada pelajaranmu, min ba'dil asri ila waqtil maghribi, dari setelah waktu asar sampai maghrib, sampai waktu maghrib. Wa sholli ba'dal maghribi raka'ataini, kemudian salatlah 2 rakaat setelah maghrib. Jadi setelah salat maghrib dia salat melakukan ba'diyah maghrib 2 rakaat.
bijuz'aini. Ya, ada kayak gitu. Hah? Rok'ataini bijuz aini. Maksudnya baca 2 juz. Mungkin seperti itu. Wa idza shallaita al-isya fa'ud ila durusika. Kemudian ketika kamu selesai salat isya, kembali lagi kepada pelajaranmu. Summa taji', kemudian setelah selesai belajar taji' rebahan, bisa tidur, rebahan. Bukan rebahan, apa namanya? Ya, berbaring. Ala syikkikal aiman. Di atas sisi atau bagian tubuh kananmu. Jadi baringnya miringnya kanan. Paham itu? Fasabbih salasan, baca tasbih 3 kali. Wa salasina, 33 kali. Wahmid salasan, baca hamdalah 30 salasan wa salasina, 33 kali. Wa kabbir arba'an wa salasina, takbir sebanyak 34 kali. Wa qul, dan katakanlah Allahumma qini, ya Allah, lindungilah saya, azabaka, dari siksaanmu, yauma tajma'u ibadak, yauma tajma'u ibadak, di mana hari dikumpulkan seluruh hambamu. Hah? Harus dikumpulkan semua umat, Hambamu. Jadi ini doa dibaca hendak tidur. Jadi ini dibaca hendak tidur, orang berbaring dengan menggunakan tubuh dia bagian kanan, kemudian baca Allahumma qini a'udzabaka yauma tujma'u ibadak, yauma tujma'u ibadak, yauma tajma'u ibadak. Wa idza fatahta 'ainaika minan naum, kemudian ketika kamu terbangun dari tidur, fa'alam, ketahuilah, anna nafsa qad akhadat hadzaha, nafas itu telah hilang, telah mengambil bagiannya, artinya telah pergi. Nafas, bangun dari tidur, nafas kita berkurang, telah diambil bagian tersebut. Fakum, maka bangunlah, ilal wudu'i, menuju wudu. Wasalli fi dhalamil lail, salatlah di kegelapan malam, ma'amkana, yang kamu bisa. Fastaftih biraq'ataini khafifatain, mulailah dengan 2 rakaat yang ringan. Summa ba'da huma raq'ataini bijuz'aini, kemudian setelahnya kerjakan 2 rakaat dengan membaca 2 juz. Summa ta'udu ila darsil ilmi, kemudian balik lagi belajar ilmu. Wa innal ilma afdalu min kulli nafilah, karena mempelajari ilmu itu lebih afdal daripada mengerjakan setiap perbuatan sunnah. Ini kaidah penting sebenarnya. Kaidah penting bahwa mempelajari ilmu itu lebih afdal daripada mengerjakan perbuatan sunnah. Lebih afdal daripada mengerjakan perbuatan sunnah.
Inilah diantara sifat-sifat yang harus ada pada penuntut ilmu. Sayang, sungguh 1000 sayang orang di zaman sekarang ngajak ngaji itu lebih susah. Susahnya minta ampun daripada mengajak hal-hal yang lain. Kenapa ya? Karena setan mengkelabui dia. Orang mau mengajak kepada hal apa yang di dalamnya ada kebaikan. Tapi kalau diajak ngaji, mereka mau kalau hal demikian. Tapi kalau diajak ngaji, susah. Makanya dakwah itu bagian daripada seni. Artinya dakwah itu adalah seperti seni. Kita membutuhkan cara tertentu di dalam segala sesuatu. Hendak apa yang akan kita sampaikan itu bisa diterima. Makanya butuh trik, butuh cara, butuh metode. Kayak dakwah adalah seni. Nah itu. Terus faslun alaika bil uzlah, hendaknya engkau uzlah. Artinya uzlah itu apa ya? Mengasingkan diri, menyendiri, tidak bergaul dengan teman-teman yang buruk. Menyendiri agar tidak berteman dengan orang-orang yang buruk. Alaika bil uzlah fahiya aslu kulli khair. Makanya tadi bilang kan bahwa pokok dari pendidikan seseorang itu adalah, inti dari pendidikan atau cara mendidik terhadap seseorang itu adalah menjauhkan dia dari bergaul dengan teman-teman yang buruk akhlak serta perangainya. Itu pokok dari pendidikan anak teh. Menjauhkan dia dari bergaul dan berteman dari orang yang buruk perangainya. Makanya di sini Ibnul Jauzi itu menekankan terhadap anaknya untuk uzlah, menjauh dari orang-orang, menyendiri, tidak bergaul dengan teman-teman yang buruk perangainya. Fahiya aslu kulli khairin, karena dengan uzlah itu adalah pokok dari setiap kebaikan. Uzlah pokok dari setiap kebaikan. Wahdhar min jalisi su', tuh hindari, berhati-hatilah, jangan duduk atau jangan bergaul dengan orang-orang yang buruk perangainya, dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Waliyakun julasauka al-kutuba, dan hendaknya kamu menjadikan teman dudukmu adalah kitab-kitab. Wan nazar fi siyaris salaf, dan memikirkan, merenung tentang perjalanan para ulama salaf, tentang kehidupan para ulama salaf. Nah, wala tashtaghil bi'ilmin, dan jangan engkau menyibukkan diri dengan suatu ilmu, hatta tuhkima qablahu, sehingga kamu kokoh, paham, yang menancap di dalam hati ilmu yang sebelumnya. Jangan belajar suatu ilmu sampai ilmu sebelumnya kokoh, tertancap di dalam hati. Gitu. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan walakin kunu rabbaniyin. Walakin kunu rabbaniyin. Siapa muallim yang rabbani itu? Adalah mereka yang mengajarkan terhadap
anak didiknya dimulai dengan sigharul ilm, dengan ilmu yang kecil sebelum mengajarkan kepada mereka ilmu yang besar. Makanya metode yang benar dalam belajar itu adalah dimulai dengan mukhtasarat, kitab-kitab yang mukhtasarat, yang kecil. Kemudian yang mukhtasar benar-benar hafal, tertancap di dalam hati, naik kepada mabsutot. Yang mabsutot itu ya kitab, bisa dikatakan syarah, penjelasan dari matan atau mukhtasar tersebut. Kemudian sudah tamakun lagi, naik ke mutawwalat, kitab yang tebal-tebal, yang panjang penjelasannya. Nah itu, cuman sekarang kebanyakan orang itu tidak mengindahkan ini. Apalagi yang istilahnya belajar dikejar-kejar kurikulum. Wah, ya mending sebenarnya kalau tamakun, nggak jadi masalah. Cuman kan apakah pengajar itu bisa menjamin ketamakunan, kekompetenan, bahwa anak muridnya itu mampu menguasai belajar. Terkadang ada sebagian anak yang karena terkejar kurikulum, karena terkejar ajaran, tahun ajaran gitu. Kita belum hatam, kita belum selesai, kita belum paham satu kitab, udah ngaclok ke kitab lainnya, udah ngaclok ke pelajaran lain. Bukan seperti itu metode yang benar dalam belajar. Nah itu. Terus, kenapa juga di dalam hal ini Ibnul Jauzi menekankan untuk mutola'ah, ya kan? Jadi Ibnul Jauzi menekankan terhadapnya untuk ngambil waktu dari siangnya itu untuk mutola'ah, karena anak tersebut sudah memiliki dasar. Anaknya tersebut ini sudah memiliki dasar, sehingga akhirnya sudah punya pegangan, sudah punya timbangan, mengetahui mana yang hak, yang benar, mana yang baik dan buruk, mana ajaran yang lurus atau menyimpang. Itu makanya kalau orang sudah memiliki dasar ya jadi masalah. Cuman yang jadi permasalahan, orang sekarang tidak punya dasar, orang sekarang tidak punya pegangan, belajar berusaha otodidak, menelaah kitab-kitab sendirian. Itu yang berbahaya. Makanya orang sebenarnya perlu perlu digarisbawahi, itu penting, bahwa khairu jalisin fi zamani kitabun, sebaik-baiknya teman di suatu waktu adalah kitab. Artinya baik itu mutola'ah, baik itu menghafal. Itu tadi, kalau seandainya mutola'ah, yang perlu digarisbawahi adalah dia sudah memiliki pegangan. Karena kalau tidak demikian, seolah-olah dia memakan satu piring nasi yang ditaruh di dalamnya sedikit racun. Dia nggak tahu racunnya di bagian mana. Tapi ya bisa jadi suapan pertama yang dia makan letaknya di situ racun tersebut. Terus fatalammah siyaral kamilin, kemudian fil ilmi wal amal, artinya talammah, lihat, siyarul kamilin, mereka orang-orang yang sukses, sempurna, fil ilmi, di dalam belajar, dan al amal, di dalam mengerjakan apa yang amalnya. Jadi pandangi, jadikan contoh perjalanan hidup orang-orang yang sempurna dalam ilmu dan amalnya. Gitu. Orang bodoh itu mengira, orang bodoh, orang yang tidak mau belajar ilmu agama, dirinya mengira bahwa ketika dia melakukan hal-hal kebaikan, baca Quran, puasa sunnah, maksudnya memperbanyak sholat sunnah, berada dirinya di tingkatan atas,
di derajat yang tinggi. Orang udah mengira begitu. Yang tidak mau mempelajari ilmu agama, ketika melakukan kebaikan dirinya mengira begitu, berada di tingkatan yang tinggi, berada di derajat yang tinggi. Tapi pada hakikatnya orang tersebut berada di paling bawah, berada di paling bawah. Karena tadi amal sedikit ketika dikerjakan di atas dasar ilmu, artinya ilmu tersebut amal tersebut didasari dengan ilmu, itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi dikerjakan di atas dasar kebodohan. Amal sedikit yang dikerjakan di atas dasar ilmu itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi dikerjakan atas dasar kebodohan. Yang betapa banyak orang yang seperti ini di zaman sekarang. Wala taqna biduni, dan jangan cukup dengan orang-orang yang rendah. Ya, artinya di sini kan suruh memerintahkan Ibnu Jauzi untuk melihat kepada orang-orang yang sempurna dalam ilmu dan amal. Jangan cukup dengan orang yang rendah ilmunya. ya, artinya begini, kepada hal yang ilmu dan amal itu melihat kepada yang jauh, kepada yang sempurna. Melihat kepada sesuatu yang di atas dia, masih ada lagi yang lebih tinggi dari dia, lihatlah ke yang atas. Jangan cukup dengan yang rendah gitu loh, paham? Jadi dalam hal seperti demikian orang lihatnya yang sempurna. Waqad qala syairu, dan telah berkata seorang syair, walam ara fi uyubin nasi syai'an, saya tidak pernah melihat pada aib-aib kekurangan atau aib-aib atau kekurangan manusia syai'an sesuatu, kanaksil qadirina alat tamami, seperti halnya kekurangan al-qadirina, orang-orang yang memiliki kemampuan, alat tamami, namun mereka tidak bersemangat menggapai kesempurnaan. Paham itu? Jadi saya tidak melihat aib seseorang seperti orang yang memiliki kekurangan pada orang-orang yang memiliki kemampuan tapi dia tidak berusaha meraih sesuatu yang sempurna. Ini perkataan ini bisa diambil dari firman dari sabda Rasulullah, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'u hatta yakuna muntahahul jannah. Jadi seseorang itu jangan pernah merasa puas dengan kebaikan yang dia dengar. Saya udah belajar kitab ini, saya udah ngaji kitab ini, ngajinya kitab ini terus. Jangan pernah merasa cukup, sehingga akhirnya dia tidak mau ngaji lagi, sehingga akhirnya dia tidak mau mengulang lagi, sampai dia muntahahul jannah, berada di dalam surga. Nanti kalau udah dibilang dalam surga bilang begitu. Tapi kalau orang masih hidup di dunia, jangan pernah merasa cukup dengan kebaikan. Dilihatlah mereka yang sempurna dalam ilmu dan amal. Jangan merasa cukup, saya udah belajar akidah, udahlah saya udah belajar juga ilmu din ad-daruri, udahlah saya itu aja yang udah mencukupkan, nggak mau mencari yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Padahal masih mampu. Ya itu tadi, seperti kekurangannya orang yang mampu padahal dia orang-orang yang memiliki kemampuan tapi dia tidak bersemangat di dalam menggapai kesempurnaan. Terus wa'lam annal ilma yarfa'ul aradhila, ketahuilah wahai anakku bahwa sesungguhnya ilmu itu mengangkat kadar orang-orang yang hina.
Jadi orang-orang hina itu terkadang diangkat derajatnya dengan ilmu. Misalnya hina, nanti akan dijelaskan ini kelanjutannya. Faqad kana khalqun kasirun minal ulama. Ada banyak orang dari para ulama. La nasabalahum, itu tidak memiliki nasab. La nasabalahum yudhkaru, tidak punya nasab, lahum bagi mereka para ulama, yudhkaru yang disebutkan. Artinya apa? Karena orang tersebut bukan keturunan orang-orang terpandang, bukan keturunan darah biru. Wala surata tustahsanu, dan tidak punya tidak punya rupa, tidak memiliki rupa yang bagus, ganteng. Nggak ganteng begitu. Tetapi mereka sampai kepada derajat kemuliaan, bisa meraih kemuliaan. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya tadi bahwa ilmu itu mengangkat kadar orang-orang yang rendah, yang hina. Dari mereka yang tidak punya nasab, dari mereka yang buruk rupa, begitulah bisa dianggap. Tapi mereka bisa mencapai derajat martabat yang tinggi dan mulia karena sebab ilmu. Wa kana Atha ibnu Abi Rabah, ada seorang namanya Atha ibnu Abi Rabah. Aswadal laun, warnanya hitam, kulitnya hitam, berkulit hitam. Mustau hasal hilqah, itu fisiknya menakutkan. Waja'a ilaihi Sulaiman ibnu Abdul Malik, datang kepada Atha ini Sulaiman ibnu Abdul Malik, wa huwa khalifatun. Jadi datang itu ke majelisnya Atha Sulaiman ibn Abdul Malik, seorang khalifah, raja, penguasa kaum muslimin. Wa ma'ahu waladahu, bersamanya dua anaknya itu, bersama Sulaiman ibn Malik kedua anaknya. Fajalasu, duduk di hadapan Atha, yas'alunahu, bertanya kepada Atha anil manasik, tentang manasik haji. Fahaddasahum, dijelaskan oleh Atha, disampaikan jawaban kepada mereka. Wa huwa mu'ridun anhum, dan mereka dalam keadaan wajahnya berpaling. Ya Allah, lihat itu. Wajahnya berpaling artinya nggak ngadep begini, tapi dijelasin wajahnya. Tapi iya, ya, Sulaiman dan anaknya ini wajahnya nggak mandang Atha. Wa huwa mu'ridun anhum biwajhihi. Artinya apa? Mereka, Sulaiman dan anaknya itu tidak memandangnya. Karena apa? Ya karena tadi memiliki bentuk fisik yang menakutkan. Tapi meskipun demikian, diangkat martabatnya, diangkat derajatnya. Seorang khalifah datang ke majelisnya, bertanya tentang permasalahan. Itu apa? Faqala al-khalifatu liwaladaihi. Kemudian khalifah berkata kepada kedua anaknya, kuma, bangunlah, wala taniya, dan jangan lalai, wala tatakasala, jangan malas-malasan, fi talabil ilmi, di dalam belajar ilmu. Wama ansa dhullana baina yaday hadal abdil aswad. Ya Allah, jangan bermalas-malasan dalam mencari ilmu. Sungguh ansa, aku tidak bisa melupakan, dhullana, tentang kehinaan kita di hadapan budak yang hitam. Ini momen gak terlupakan nih. Itulah. Artinya apa?
Kamu belajar yang sungguh-sungguh gitu. Momen ini tidak akan saya pernah lupakan. Bagaimana kita berada di hadapan budak yang hitam. Artinya apa? Meskipun butuh orang terhadap dia. Wa kana al-Hasanu maulan ay mamlukan wa ibn Sirin wa makhulan wa khalqun katsirun wa inna masyarafu bil ilmi wat taqwa. Begitu juga Hasan al-Bisri. Hasan al-Bisri al-Hasan al-Bisri itu maulan ay mamlukan, artinya tadinya bekas budak, mantan budak, dimerdekakan. Wa ibn Sirin, Ibnu Sirin, kemudian Makhul, nama alim-alim besar ini, dan banyak lagi. Inna masyarafu, mereka semuanya itu menjadi mulia bila ilmi, dengan ilmu, wa taqwa, dan ketakwaan. Wallahu a'lamu bishawab.